Parto mungkin seperti apa nih? Ya, yang pertama saya minta maaf buat teman-teman udah menunggu ya, benar ya. Yang tadi saya sebenarnya komunikasinya udah lama sama Mas Parto, menahan sakit itu juga udah lama ya, dari sebelum Lebaran sakit. Awal-awalnya sih dia, mah gua kambuh gitu. Selalu saya kasih obat karena dia tuh tipe orang yang malas berobat gitu ya. Kasih terus sembuh sebentar, obat lu nggak manjur, padahal kalau obat yang saya minum itu pasti manjur karena dari dokter juga, tapi cuma sedikit gitu. Akhirnya dia periksa sebelum Lebaran ya, 1 hari sebelum Lebaran, diprediksi batu ginjal gitu ya, diprediksi batu ginjal. Dan akhirnya karena dia udah janji sama anak-anaknya untuk liburan hari raya Idul Fitri, dia berangkat ke Bali gitu ya, berangkat ke Bali. Dan di Bali ya seperti biasa menahan sakit, tetapi juga bagaimana caranya supaya keluarganya happy. Jadi dia menyenangkan dirinya gitu ya, menenangkan dirinya dan menyenangkan keluarganya. Tetapi nggak tahan banget, saat satu udah liburan itu dia udah nggak tahan, akhirnya ke rumah sakit. Terusnya di satu rumah sakit yang di rumah sakit terus sudah nggak kuat, akhirnya dipindahkan ke rumah sakit yang sekarang. Nah, dilihat gambar yang itu dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang sekarang ini gitu. Jadi memang udah berbaring banget, dia udah nggak tahan banget, dan akhirnya di sini dilakukan operasi, diambil tindakan. Dan alhamdulillah tindakannya kemarin. Saya kemarin itu berkomunikasi terus dengan istrinya yaitu Mbak Dina, dan tetap menguatkan terus Mbak Dina karena bagaimanapun juga saya lihat ini sakit yang Mas Parto tuh sakit apa aja udah biasa-biasa aja, cuma yang ini memang agak-agak worry juga saya secara pribadi gitu ya. Jadi saya selalu komunikasi dengan istrinya gitu ya. Lalu diambil tindakan kemarin jam 1 siang sampai sore gitu ya. Dan alhamdulillah malam sudah siuman ya, karena memang di abuse, dan akhirnya diambil tindakan. Untungnya kata dokternya batu ginjalnya itu tidak menyebar, jadi cuma satu fokus. Itu di situ. Kalau masalah prosesnya gimana saya juga nggak tahu, tapi tadi alhamdulillah saya sama Mas Sakri ke sana, dan Mas Parto sudah mungkin kalau udah ngeliat Instagram saya mungkin lihat tadi saya ajak bercanda dan sebagainya, biar Mas Parto tidak drop dan tidak ini. Dan di salah satu stasiun televisi bareng sama Pak Trio, di situ udah rasa sakit, membuka puasa tuh dia biasanya kan minum air, tapi Mas Rio ini kan di umur yang sekarang bukan Mas Parto, Mas Parto. Di umur yang sekarang kan, karena kemarin kan pas puasa syuting tuh Patrio. Ya mungkin faktor capek, faktor lelah, dan juga katanya batu ginjalnya ini kalau nggak salah ya dari kata istrinya tadi berangkat dari asam urat katanya. Asam urat tuh bisa mempengaruhi batu ginjal, saya juga nggak tahu gitu, tapi saya bercandain aja. Batu ginjalnya banyak atau enggak, kata Mas Sakri, kalau banyak lumayan buat bangun rumah, malah kayak gitu. Dia ketawa, bercanda segala macam. Ya artinya biar dia ya jangan sampai dia drop lah gitu. Dan saya juga komunikasi terus sama keluarganya gitu. Mas tadi kan udah bilang udah sempat membaik ya, artinya udah bisa dibilang udah bisa pulang belum sih Mas Parto? Sementara belum boleh pulang, sampai tadi malam juga kata dokter belum boleh pulang, tinggal besok pagi atau siang saya kontak lagi. Tapi dengan melihat kondisinya yang saya lihat Mas Parto juga sudah mulai energik gitu ya, saya yakin sih secepatnya pulang lah gitu. Mas Eko, ini dengan batu ginjal yang sudah dioperasi atau sudah tidak ada, atau biasanya kan itu akan ada terulang lagi gitu. Nah menurut dokter apakah itu sudah selesai, habis atau gimana? Saya nggak tahu, tapi yang penting udah pasca itu operasi, Mas Parto sudah enakan perutnya, udah nggak kembung lagi, nggak begah lagi, nggak sakit, nggak perih gitu ya, dan sampai sakit kemana-mana dia bilang gitu. Tapi kalau sudah pasca operasi ini sih dia udah enak, udah lebih enak, hanya cuma masih mungkin sisa-sisa biusnya jadi masih agak-agak lemas gitu. Berapa senti Mas Eko?
waduh saya itu teknis nggak tahu berapa sentinya gitu, tapi dia nggak nyebar, ngelompok jadi satu. Masih kok nanya nggak sih ada pantangan makanan apa nggak boleh makan apa, terus ngebatasi waktunya sampai benar-benar pulih buat syuting apa itu? Tadi sih kebetulan kita makan bareng, dia ngiler apa tadi ya? Sorry, gudeg. Tadi kita makan gudeg bareng-bareng, makan gudeg ya, benar ya, benar. Makan gudeg, terus ya nasi kotak itu gudeg kotak, makan bareng sama Mas Parto. Tapi Mas Parto masih disuapin sama istrinya gitu. Terus ada emping, biasa Murad masih dihajar juga gitu ya. Tapi ya tapi secukupnya aja sambil bercandaan gitu, kayak gitu. Jadi artinya saya lihat mudah-mudahan lah secepatnya udah bisa pulang gitu ya. Tapi memang saya juga semua sama lah pada saat melihat itu apa namanya instastorynya dia atau istrinya atau keluarganya itu, saya juga langsung kaget gitu loh. Langsung saya telepon istrinya dulu. Mas Eko melihat pertemanan Mas Eko atau melihat penyakit yang diderita sama Mas Parto. Tapi Mas Eko sendiri seperti apa sih Mas Eko dalam menjaga kesehatan juga? Ya, jadi yang pertama jawabannya adalah kalau gimana hubungannya dengan Mas Parto gitu ya. Kita udah keluarga sama Mas Parto ya. Mas Parto, Mas Sakri itu udah satu kesatuan utuh, bagian yang tak terpisahkan gitu. Walaupun kita sibuk masing-masing, tetapi udah keluarga gitu. Jadi kalau ada apa-apa saling komunikasi, saling berhubungan. Apalagi Naila sama Amanda itu satu usia yang sama, profesi yang sama, di dunia entertain juga, nyanyi juga, sering ketemu, sering kumpul, sering silaturahmi, ada teman ulang tahun pergi bareng. Jadi memang udah keluarga banget gitu ya. Jadi alhamdulillah yang kita bangun dari 30 tahun yang lalu, tanggal 10 bulan 10 94 ya, 1994 sampai sekarang persaudaraan kita masih terus ya, benar. Jadi kalau ada yang sakit, satu merasakan sakit juga sama gitu ya. Jadi tadi